Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah, obrolan pada hari ini pemirsa, tema kita yaitu peduli sampah bersama dengan Patrick Aprianto dari Komunitas Pahlawan Sampah. Nah, tapi sebelum kita sapa, ini aku mau bagi informasi dulu nih kepada pemirsa bahwa memang permasalahan sampah yang ada di Kota Bengkulu ini menjadi persoalan dan juga pekerjaan rumah yang harus segera kita selesaikan ya. Dan berdasarkan informasi yang sudah kami terima bahwa volume sampah yang ada di Bengkulu ini meningkat mencapai 400 ton setiap harinya. Bahkan tak jarang kita melihat tumpukan sampah ini di berbagai tempat yang mulai dari di pinggir-pinggir rumah warga, di tempat wisata dan lain sebagainya. Nah, apakah kesadaran masyarakat bijak dalam mengelola sampah ini sudah meningkat atau malah mereka makin membuang sampah sembarangan nih karena TPS sudah mulai ditarik nih ya dari pemerintah. Oke pemirsa, kita akan sapa dulu nih ya Patrick Apriantonya dari Komunitas Pahlawan Sampah. Halo, selamat pagi Patrick. Pagi Kak. Gimana kabarnya Patrick? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini Patrick jauh-jauh langsung dari Seluma ya? Iya, Sini. Seluma. Berapa lama sih perjalanan dari Seluma ke sini tadi? Setengah jam. Setengah jam. Ke sini bareng teman tadi ya? Teman. Sama-sama dari Komunitas Pahlawan Pahlawan Sampah. Sampah. Oke, ini kalau sebelum kita bahas Komunitas Pahlawan Sampahnya ini, kalau dari Patrick sendiri melihat sampah yang ada di Kota Bengkulu dan juga di Seluma ini gimana sih Patrick? Kalau untuk di Seluma itu Kak, sampahnya itu sangat minim Mbak setiap wisata itu karena terjaga Mbak. Kalau di Seluma ya? Kalau di Bengkulu sendiri setiap titik tuh pasti banyak sampah. Setiap titik pasti banyak pasti. sampah ya. Menurut kamu Kota Bengkulu dan juga Seluma ini tergolong darurat sampah atau enggak sih? Tergolong sih Kalau di Kota Bengkulu atau di Seluma? di Bengkulu. Di Bengkulu. Kalau di Seluma? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Oke, dari Komunitas Pahlawan Sampah ini sebenarnya terbentuknya sejak kapan sih Patrick? Ini kamu salah satu pencetusnya kah atau ada teman-teman juga yang lain? Kalau terbentuknya itu di tanggal 3 Januari 2023. Pertama kali itu ide dari ketua sih Mbak. Yang Ketua namanya mencetusnya. siapa tuh? Rido. Rido. Jadi waktu itu Rido ngajak kami itu Kak. Kami kan satu organisasi juga OSIS. Dia cerita gitu, nanya, ada ide gitu mau bikin organisasi gitu. Nah, disitulah dia ngajak kami. Oke, waktu itu dia bilang sama kamu untuk buat komunitas peduli sampah ini, komunitas pahlawan sampah ya. Komunitas pahlawan sampah ini itu jauh hari sebelum 4 bulan sudah berjalan ini atau malah memang mendekati pas 4 bulan kalian mulai bergerak ini? Jauh hari sih. Udah dari jauh ya berarti plannya ya. Iya. Waktu itu cuman ngobrol sama kamu atau dari teman-teman lainnya juga? Waktu itu lagi ngumpul Pak, karena OSIS kan lagi ngumpul. Oh iya. Jadi dia bilang di situ Iya. ya. Jadi waktu itu mulai bergeraknya dari 4 bulan yang lalu ya. Itu dari kapan sih? Dari bulan kapan itu? Dari Januari. Dari Januari. Berarti awal tahun ya? Ya, awal tahun. Emangnya kegiatan Komunitas Pahlawan Sampah ini apa aja, Patrick? Kegiatannya membersihkan wisata-wisata Pak, Jadi yang banyak sampah gitu. kalau sejauh ini tempat wisata aja ya? Wisata. Pertama kali kami tuh membersihkan di sekitaran sekolah Pak. Karena di sekolah itu sering banjir di belakang. Sering banjir banjir. sana, makanya kalian tergerak untuk Ya, buat sampah di sana ya. Waktu itu ada support dari sekolah juga nggak sih? kalau untuk dari sekolah pasti dukungan sih Pak. Yang pastinya dukungan. Oke, jadi kegiatan kalian dari Januari sampai dengan sekarang tuh udah apa aja tuh? Ke tempat mana aja nih bersihin sampahnya? Di Seluma itu terdapat 10 titik Pak. Kalau di Bengkulu 9 titik. titik ya. Di berapa? Di Kota Bengkulu tadi? 9 titik. 9 titik. Kalau di Seluma 11. 11 titik. Jadi totalnya sudah 20 titik ya? Ya. 20 titik. Jadi kalian tuh kayak ini ya, apa? Di Seluma juga, di Kota Bengkulu juga ya? Juga. Waktu itu memang dari awal pengennya di Seluma sama di Kota Bengkulu atau awalnya di Seluma aja? Rencananya di Seluma aja Pak. Karena kami sempat survei gitu kan di lokasi Seluma kan, kami tengok
alhamdulillah sampahnya nggak terlalu banyak, Pak. Kalau di Bengkulu beda, Pak. Banyak sampah. Kegiatan kalian itu hari apa aja sih emangnya? Kalau untuk di Seluma itu Senin sampai Jumat setelah pulang sekolah, Pak. Kalau ke Bengkulu itu Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Waktu si siapa tadi ketuanya? Ridho. Waktu si Rido bilang waktu kalian lagi ngumpul sama orang-orang OSIS ya, sama teman-teman OSIS itu antusias mereka kayak gimana tuh? Boleh katanya. Boleh. Termasuk kamu juga Iya. ya. Gimana perasaan kamu nih? Jadi pahlawan sampah nih, sudah tergerak 4 bulan ya. Senang nggak? Senang Banyak pengalaman. Tapi kalau menurut kamu kenapa sih di Bengkulu dan juga di Seluma ini ya? Tapi di Seluma minim ya. Minim. Di Bengkulu ini kenapa sih orang tuh kayak banyak sekali nggak sadar akan pentingnya buang sampah di tempatnya nih ya, dan juga mengolah sampah, malah buang sampah sembarangan gitu-gitu. Kenapa sih? Yang pertama sih kesadaran, Pak. Yang pertama kesadaran. Percuma sih, Pak, kalau nggak ada kesadaran. Kalau apa namanya tuh timbulnya itu buang sampah sembarangan gitu kan. Dan juga di Bengkulu ini TPS-nya itu tempat pembuangan sementara itu minim, Mbak. Minim ya. Setiap daerah di Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu. Tapi kalau di Seluma banyak nggak sih TPS-TPS yang disediakan dari pemerintahnya? Enggak juga. Nggak juga ya. Tapi dari masyarakat Selumanya Ada kesadaran gitu. ada kesadaran ya. Emangnya kalau dari Vetri Klian sendiri untuk masyarakat yang ada di Seluma dan juga di Bengkulu ini kebiasaan mereka itu berbeda jauh ya dalam pengolahan sampah ya? Beda. Bedanya di mana sih? Kalau di Seluma itu kita dibuat satu tempat gitu, Mbak, sampah di belakang rumah. Dibuat itu dibakar gitu. Kalau di Bengkulu beda, Mbak. Nggak ada gitu. Susah bakar. Waktu itu seluruh mayoritas ya masyarakat Seluma ya Iya. buat seperti itu ya. Itu karena dari pemerintahnya atau dari kesadaran masyarakatnya nih bahwa pentingnya nggak buang sampah sembarangan ya, dan juga mengolah sampah di rumah sendiri. Dari masyarakatnya, Mbak. Dari masyarakatnya ya. Karena nggak betah gitu kalau banyak sampah. Kalau dari Seluma sendiri gimana sih biasanya kegiatan dalam mengolah sampah di rumah sendiri, apalagi di rumah Patrick ya? Kalau di rumah saya biasanya dikumpul di satu tempat gitu, Pak. Terus dibakar di belakang. Dibakar di belakang. Itu semua jenis sampah ya? Semua. Semua jenis sampah. Tapi kalau di Seluma tuh dibedain nggak? Misalnya sampah organik dan juga sampah anorganik dari masyarakatnya gitu. Nggak juga sih, Pak. Langsung dibakar aja. Yang penting langsung dibakar Iya. dan juga ini ya dihilangkan gitu ya. Oke, kalau Patrick sendiri dari komunitas pahlawan sampah ini itu berapa sih anggotanya kalau sekarang? 10. 10 orang. Dan itu seluruh dari siswa-siswi SMK yang ada di Seluma atau malah hanya SMK kalian saja? SMK kami. SMK kalian saja ya. Bisa nggak sih kalau misalnya kalian tuh kayak tercetus untuk buat rekrutan anggota gitu kan dari luar Bisa. SMK? Bisa ya? Kedepannya bisa. Kedepannya bisa. Emang rencananya kayak gitu Iya. ya? Rencananya. Tapi sekarang 10 orang itu dari OSIS semua. OSIS. Waktu itu kalian sudah 20 titik kan ya? Iya. Itu 20 titik itu seluruh anggota itu ikut semua ya berarti ya? Kadang ada yang nggak ikut. Ada yang Ya, ikut. Kalian tuh bagi tugas gak? Misalnya 10 orang itu memencar gitu kan, ada bagian yang memang ngambil sampah, ada bagian yang memang ngumpulin sampah gitu-gitu? ada. Ada ya? Kalau kamu sendiri? Biasanya tuh dibagi titik-titiknya, Pak. Ya, dari ketua sih, Pak. Ya, jadi Kalau saya ikut aja itu. dibagi titiknya maksudnya gimana sih? Per meter gitu. Oh, Kamu yang sini, sebagian yang ke arah sana gitu. Ini kan udah 20 tempat ya tadi ya, dan itu mayoritas tempat wisata. Wisata. Ini yang paling darurat sampah itu di tempat mana sih? Di Kualo, Waktu itu gimana ceritanya? Kewalahan kalian? kewalahan. Baru setengah, Pak. Baru Setengah setengah. dibersihin. Kalian tuh kegiatannya selain dari mengut sampah ada nggak sih kayak sosialisasi sama masyarakat? Gitu Ada. Ada. Biasanya kolaborasi gitu sama anak-anak ini mahasiswa UNIP. Oh, udah kolaborasi. Itu sejak kapan tuh kolaborasinya? Minggu kemarin. Sebelum puasa, Pak. Sebelum puasa. Itu dari anak unip komunitas atau memang dari salah satu jurusan atau fakultas? Fakultas. Fakultas mana tuh? Fakultas ini ya, Pak, kesehatan. Oh, sama kesehatan ya. Poltekkes ada juga. Jadi kolaborasi sama mereka. Iya. Waktu itu kok bisa sih sampai kolaborasi? Dia sering nengok ini konten kami. Oh, buat konten juga. Waktu itulah akhirnya kalian jadi ini ya,
up di media sosial Ya. ya. Jadi fungsi dari konten itu kalian memang awalnya untuk apa sih targetnya? Menginspirasi Pak, menginspirasi akannya ada kesadaran gitu. Emang kalau sekarang tuh kesadaran masyarakat gimana menurut kamu? Kesadaran masyarakat sangat ini ya Pak, sangat kurang. Sangat kurang ya, benar-benar sangat kurang ya. Makanya kalian buat konten itu, kontennya udah banyak belum sih? Banyak sih. Udah banyak. Udah banyak. Setiap kalian mengut sampah di satu titik itu memang selalu buat konten ya? Selalu kadang-kadang. Selalu buat konten. Itu komen-komenannya gimana sih kalau dari masyarakat lihatnya? Ada yang positif, ada yang negatif. Oh, ada yang negatif juga bahkan ya. Kalau yang positif apa? Kalau yang positif sih keren nih ya pemuda ini gini. Keren, bisa tergerak gitu. Kalau yang negatif ya niru-niru gitu. Kalau kayak yang sebelah ya. Iya. Ada juga ya ternyata yang negatif ya. Niru-niru itu dari terinspirasi kalian yang kemarin Iya. dari Bandung tuh. Bandung. Iya. Bukannya malah disupport ya. Iya. Malah di- Hal positif kok ini Iya. komentar negatif. Tapi sejauh ini banyak dampak positif tak ketika kalian sudah mulai up di media sosial? Itu apa aja sih dampaknya dari komunitas pahlawan sampah sendiri ya? Banyak sih dampak positif. Mulai dari sekolah lain itu mengundang kami sebagai apa tuh narasumber juga gitu Pak. Terus? Di sekolah High Scope kalau tahu. Mm-mm. Nah, di situ. Iya, terus? Yang kedua itu sering diajak juga sama komunitas lain juga gitu untuk bersih-bersih gitu di para wisata gitu. Kemarin diajak ini apa Bujang Gadis Bengkulu. Sempat diajak tapi belum terlaksana. Belum terlaksana. Berarti sudah banyak ya teman-teman yang memang mau ikut berpartisipasi Yo, banyak ya. lah. Sejauh ini yang udah berjalan, yang mau kolaborasi itu dari mana aja? Dari mahasiswa Unip, Poltekkes, UIN, banyak tuh. Itu kalian nyari tempat posisi untuk memungut sampah itu berdasarkan apa sih biasanya? Tempat yang sangat menumpuk Pak, wisata yang sering dikunjungi ini para wisata. Itu kalian cari informasi dulu ya sebenarnya ya? Ya survei. Survei lokasi dulu ya sebelum nantinya kalian memungut sampah di tempat itu. Iya. Oke, Patrick, kita akan jeda dulu nih Patrick ya. Iya. Nanti akan kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu peduli sampah. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.